Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini bertiga dari kelompok 6 untuk mata kuliah PUU pada hari Kamis pukul 3 sore yang diampu oleh Bapak Gustomi. Perkenalkan saya sendiri Intan Wahyuning Tias Andini dengan NIM belakang 758. Perkenalkan nama saya Febriana Nur Aziza Sagitasari dengan NIM belakang 755. Saya sendiri Cindy Valentina dengan NIM belakang 754 dan di sini kami akan membawakan materi mengenai sejarah perundang-undangan di Indonesia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Yang pertama adalah sejarah perundang-undangan di Indonesia. Sistem perundang-undangan ini di Indonesia seringkali mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan ketatanegaraan yang terus berkembang. Lalu untuk hierarki peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, lalu yang selanjutnya undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, lalu yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP, lalu kemudian peraturan presiden atau Perpres, lalu yang terakhir adalah peraturan daerah atau Perda. Untuk dasar hukum dari perancangan perundang-undang sendiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya masa kolonial Belanda dimulai dari tahun 1602 sampai dengan 1942, di mana pada masa kolonial Belanda ini, sistem hukum di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh hukum Eropa kontinental atau civil law yang bercirikan kodifikasi hukum, dan hukum yang berlaku di Hindia Belanda ini diterapkan secara diskriminatif. Hukum yang berlaku di Indonesia itu ada dari Wetboek van Strafrecht atau hukum pidana yang ditetapkan pertama kali di tahun 1866 untuk golongan Eropa, dan pada tahun 1915 diperluas dan diterapkan untuk semua penduduk di Hindia Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan, WVS ini menjadi dasar hukum dari KUHP Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beberapa perubahan. Lalu yang selanjutnya itu ada Burgerlijk Wetboek atau BW, yakni hukum perdata yang mengatur perjanjian, warisan, perkawinan, dan hak-hak pribadi lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Waktu Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 1942, mereka itu tidak langsung membuang sistem hukum Belanda. Jadi mereka masih pakai hukum kolonial yang sudah ada, tapi ditambahin dengan sentuhan mereka sendiri dari Jepangnya. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah dihapusnya diskriminasi hukum. Jadi kalau waktu dulu itu ada perlakuan beda antara pribumi, Eropa dan Timur asing, sekarang semuanya dianggap sama, tapi jangan salah paham karena ini bukan karena Jepang itu peduli keadilan, namun lebih ke strategi mereka buat bikin rakyat itu tidak ribut. Lalu sistem pengadilan itu masih jalan, namun sudah di bawah pengawasan ketat pemerintah militer Jepang. Apapun yang mereka anggap mengganggu kekuasaan itu nantinya bakal langsung ditindak dengan tegas. Jadi hukum di masa ini di pas Jepang itu sebenarnya hanya untuk dijadikan alat mengatur rakyat biar tunduk sama Jepang, bukan untuk menjamin keadilan. Selanjutnya ada masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus 1945, sistem hukum Indonesia itu langsung mengalami dilema. Jadi UUD 1945 itu memang udah ditetapkan sebagai konstitusi negara, tapi hukum nasional belum sempat dibuat. Jadi sementara waktu hukum kolonial Belanda itu masih dipakai eh, dalam kutipan itu asal enggak nabrak UUD 1945. Di masa ini itu tidak mudah, jadi satu sisi pemerintah itu harus mengurus stabilitas politik dan perang lawan Belanda yang mau kembali lagi. Di sisi lain situasi di dalam negeri juga masih kacau karena banyak konflik. Meskipun ribet, waktu masa ini jadi awal penting buat Indonesia ngebangun sistem hukum yang benar-benar sesuai sama jati diri Indonesia. Lalu masa Orde Lama
itu di tahun 1950 sampai 1959. Itu ada UUDS 1950 memperkenalkan sistem parlementer, lalu ada UU nomor 1 tahun 1950 mengatur jenis peraturan perundang-undangan, lalu ada ketidakstabilan politik menghambat efektivitas hukum. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai 1966. Yang pertama itu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945. Lalu yang kedua, dominasi eksekutif dalam pembentukan hukum. Lalu yang ketiga, banyak peraturan dibuat melalui penetapan presiden atau Penpres. Jadi, demokrasi terpimpin itu waktu era itu setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, waktu Bung Karno memutuskan buat membubarkan konstituante dan balik lagi ke UUD 1945, dari situ sistem demokrasi terpimpin lahir dan kekuasaan presiden menjadi kuat. Soekarno sering membuat Penpres, penetapan presiden, yaitu aturan yang langsung dia tekan tanpa suatu yang ribet lewat DPR. Penpres ini dipakai untuk mengatur banyak hal, mulai dari politik sampai ekonomi sesuai visi Bung Karno. Sistem hukum di masa itu lebih fokus ke negara ketimbang fokus ke rakyat. Jadi hukum nggak lagi tentang keadilan buat individu, namun buat menjaga kekuasaan pemerintah dan menjalankan agenda negara. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya masa Orde Baru dimulai tahun 1966 hingga 1999. Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Yang akan kita bahas sekarang yaitu pada masa Orde Baru, di mana hukum lebih bersifat sentralistik dan digunakan untuk menjaga stabilitas negara Indonesia. Namun, setelah reformasi, terjadi berbagai perubahan besar yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan keterbukaan. Yang salah satunya perubahan pentingnya itu adalah adanya amandemen Undang-Undang 1945 serta pembentukan undang-undang yang lebih sistematis dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Di situ terdapat pada masa Orde Baru terdapat perubahannya yaitu sistem hukum lebih struktur dengan UU Pokok Pemerintahan Daerah 1974 dan kekuasaan kehakiman pada 1970. Pada masa Orde Baru, sistem hukum Indonesia mulai dibuat lebih struktur untuk memperkuat pemerintahan. Salah satu regulasinya adalah Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974 yang mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Namun, sistem ini tetap bercorak sentralistik, artinya kendali utamanya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970 yang memperjelas peran lembaga peradilan. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menata sistem peradilan agar lebih efektif, meskipun pada praktiknya peradilan tetap berada di bawah kendali pemerintah. Singkatnya, meskipun hukum mulai teratur secara sistematis, pelaksanaannya masih dikontrol oleh pemerintahan pusat dengan sedikit ruang bagi independensi lembaga hukum. Selanjutnya, hukum digunakan untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa Orde Baru ini, hukum tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang mendukung investasi dan pertumbuhan industri. Namun kebijakan ini juga seringkali diiringi oleh praktik monopoli dan korupsi yang membuat kekayaan hanya terpusat pada kelompok tertentu. Di sisi lain, di sisi politik, hukum digunakan untuk membatasi gerakan yang dianggap mengancam stabilitas negara. Kritik terhadap pemerintah seringkali direspon dengan tindakan hukum yang keras. Akibatnya, meskipun adanya pertumbuhan ekonomi, namun kebebasan politik sangat dibatasi. Selanjutnya, kebebasan politik dibatasi melalui regulasi hukum. Salah satu ciri utama dari sistem hukum pada masa Orde Baru adalah pembatasan kebebasan politik.
Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang membatasi gerakan politik yang dianggap berlawanan dengan kepentingan negara. Misalnya, adanya undang-undang subversi digunakan untuk menindak lawan politik dan mengontrol media. Pers di Indonesia diawasi ketat dan dikritik terhadap pemerintah dapat berujung pada hukuman berat. Selain itu, sistem politik juga diatur sedemikian rupa sehingga ada 3 partai politik yang diperbolehkan, yaitu ada Golkar, Golongan Karya, PDI, dan PPP. Dengan cara ini, hukum menjadi alat kontrol bagi pemerintah untuk memastikan stabilitas politik, tetapi dengan mengorbankan kebebasan berdemokrasi rakyat. Oke, selanjutnya pada masa reformasi di mana itu terjadi di tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama itu terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi sebanyak 4 kali. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu perubahan terbesarnya adalah adanya amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Amandemen ini membawa banyak perubahan penting di antaranya. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden dari sebelumnya tidak terbatas menjadi maksimal 2 periode. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dan yang ketiga, adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga yang berwenang meninjau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan adanya perubahan amandemen ini, Indonesia mulai beralih ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Perubahan yang kedua yaitu terdapatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, proses pembentukan peraturan perundang-undangan belum memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat untuk mengatur secara sistematis bagaimana cara sebuah undang-undang harus disusun dan disahkan. Beberapa prinsip utama yang diperkenalkan dalam undang-undang ini adalah yang pertama, kejelasan tujuan dalam setiap peraturan yang dibuat. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang memungkinkan publik untuk memberikan masukan dalam proses legislasi. Dan yang ketiga, adanya keterbukaan sehingga setiap peraturan yang dibuat harus dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, sistem hukum Indonesia menjadi lebih struktur, transparan, dan demokratis. Selanjutnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan menyusun hierarki peraturan. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang ini masih dianggap perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pada tahun 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyempurnakan aturan sebelumnya. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu adanya Undang-Undang 1945, yang kedua ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, dan yang kelima ada peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Dengan adanya hierarki yang jelas, konflik hukum dapat diminimalisir dan setiap regulasi memiliki posisi yang lebih struktur dalam sistem hukum nasional. Ada perbandingan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, regulasi pertama yang dilakukan yaitu untuk mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu merupakan bagaimana undang-undang pertama yang dibuat itu bertujuan untuk mengatur bagaimana tata cara pembentukan peraturan yang lebih sistematis dan lebih struktur. Namun meskipun memberikan dasar yang jelas, regulasi ini masih memiliki kekurangan, seperti belum adanya mekanisme evaluasi peraturan yang lebih efektif. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyempurnaan aturan sebelumnya, di mana itu menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan penyempurnaan pada mekanisme legislasi. Penyusunan hierarki peraturan yang lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan dalam penyusunan peraturan dan untuk menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan di mana perundang-undangan Indonesia yang telah berevolusi dari warisan hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelandatan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dipengaruhi adanya tradisi civil law. Indonesia secara bertahap membangun kerangka hukum yang mencerminkan kedaulatan bangsa, adaptif terhadap dinamika masyarakat modern, serta menjunjung tinggi proses dari prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Cukup sekian presentasi yang dapat kami kelompok 6 sampaikan tentang sejarah PUU di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.